sekaligus Ketua Badan Anggaran Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Muhammad Idris, Master Hukum, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sekaligus juga sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 15 Jakarta, Ibu Nurida Siregar SPD. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Jamil Laina selaku Direktur Laina Center. Yang saya hormati rekan saya, Ketua Pembina Yayasan Bina Prestasi Nusantara, Bapak Tafsirul Laina SE. Yang saya hormati rekan dan sahabat saya, Ketua beserta jajaran Ikatan Alumni SMA Negeri 15 Jakarta. Yang saya hormati para bapak dan ibu kepala sekolah, wakil kepala sekolah SMA Negeri 15 Jakarta, beserta bapak dan ibu guru yang kami hormati, khususnya juga kepada anak atau adik-adik kita, seluruh siswa-siswi SMA Negeri 15 Jakarta yang kami cintai. Mari kita bersama-sama pada pagi yang cerah ini, terang benderang, kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah telah melimpahkan cucuran rahmatnya untuk kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi ini kita semua bisa hadir dalam rangka mengikuti sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang diadakan di SMA Negeri 15 Jakarta. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sebelum kami melanjutkan laporan, terlebih dahulu sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Idris Laina, Master Hukum, anggota MPR RI beserta anggota DPR RI yang telah berkenan hadir di SMA Negeri 15 Jakarta dalam rangka tadi saya katakan sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Bapak dan Ibu serta adik-adik yang kami cintai, beliau ini adalah salah satu alumni yang paling sukses saya katakan di SMA Negeri 15. Beliau anggota MPR DPR 3 periode berturut-turut, dan kami ucapkan selamat terpilih kembali menjadi 4 periode. Tahun ini terpilih kembali dari tahun 2019 sampai 2024. Beliau 4 periode, jarang sekali orang-orang bisa seperti beliau sekali. Makanya saya katakan beliau adalah salah satu alumni terbaik SMA Negeri 15. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa mengikuti langkah beliau. Selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMA 15, Ibu Nurida Siregar SPD, yang telah membantu kami, yang telah proaktif bekerja sama dengan kami dari Yayasan Bina Prestasi Nusantara dalam rangka pelaksanaan sosialisasi 4 pilar yang diadakan di SMA Negeri 15 Jakarta. Sedikit kami sampaikan bahwa mengapa yang mengadakan Yayasan Bina Prestasi Nusantara. Kami sampaikan bahwa yayasan ini didirikan mayoritas anggotanya atau pendirinya adalah alumni-alumni SMA Negeri 15 Jakarta. Walaupun ada beberapa alumni dari sekolah lain, tapi jumlahnya kurang mayoritas atau boleh dikatakan masih minoritas. Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwa kegiatan kami memang pada misinya Yayasan BPN yang kami singkat
untuk sebagai yayasan sosial di bidang pendidikan. Kami telah melaksanakan bimbingan adik-adik kami di SMA 15 walaupun belum berhasil, dan tahun ini kami jadikan ada beberapa keluarga besar anak dari SMA 15 yang berkebetulan sudah ditinggalkan orang tuanya. Kami jadikan anak angkat khususnya untuk level pendidikan SD dan SMP. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pagi ini kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, wabil khusus kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Irslaina yang telah mempercayakan kepada BPN untuk sebagai pelaksana daripada ya sosialisasi 4 pilar di SMA Negeri 15 Jakarta. Sekali lagi terima kasih Bapak. Selanjutnya kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan ini tentu mungkin ada yang kurang nyaman, ada yang kurang berkenan. Tentu ya kami dari sebagaimana insan yang tak luput dari kurang dan hilap, kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi mungkin panas, tidak di ruangan ber-AC, tapi ini juga AC angin cepat Bapak Ibu, kipas angin yang penuh dengan udara, airnya keluar. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, demikianlah laporan sekaligus sambutan atas nama Yayasan Bina Prestasi Nusantara atau BPN. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Idris Laena sebagai anggota MPR RI, yang terhormat pengurus BPN dan jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu para alumni IKALIBOS SMA Negeri 15 Jakarta, yang terhormat Bapak Ibu hadirin yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang terhormat Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 15 Jakarta yang sangat saya cintai dan muliakan, dan yang terhormat anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 10, 11, 12, sekaligus anak-anak yang saya banggakan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya kita bisa berkumpul pada saat ini. Saya sangat bersyukur Bapak. Selamat datang di SMA Negeri 15 Jakarta. Saya tidak menyangka keberadaan saya yang masih belum penuh sebulan, ternyata terus ada kegiatan seperti ini. Luar biasa Bapak. Mudah-mudahan ini membawa berkah ke seluruh siswa-siswi SMA Negeri 15 Jakarta sebagai anak bangsa yang meneruskan kepemimpinan para pendahulu-pendahulu ya. Oke ya. Sekarang buat anak-anakku, momen ini jangan disia-siakan. Apapun yang kamu dapatkan nanti harus bisa kamu terapkan di kemudian hari. Ingat bahwa bapak-bapak ini telah berjuang sangat lama untuk mendapatkan suatu jabatan. Boleh tanya Bapak Idris sendiri bagaimana perjuangannya. Dan saya sendiri pun kalau saya bercerita sangat berjuang ya. Biarpun jabatan saya hanya sebagai kepala sekolah, nggak terhitung lagi masalahnya yang kita hadapi ya. Anak-anak pun harus berjuang ya. Anak-anak harus berjuang, dengarkan ya, tidak ada yang berisik. Oke, saya yakin dan percaya anak-anak
Boleh tepuk tangan. Ya. Boleh terpandang, boleh disegani di kemudian hari, dan ingat bersyukur, ya, rendah hati. Hargai orang tuamu, hargai gurumu. Di Mars 15 juga tadi ada hormati gurumu. Ada yang bisa maju ke depan untuk menyanyikan satu orang aja? Ya. Yang semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Jakarta, Ibu Nurita Siregar SPD. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Yang saya hormati para Dewan Guru, staf karyawan, Sivitas Akademika SMA Negeri 15 Jakarta. Yang saya hormati pengurus Bina Prestasi Nusantara beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati pengurus alumni SMA Negeri 15 Jakarta, teman-teman dari Sekretariat Jenderal MPR, ada yang hadir Pak Iwan? Kemudian dari media yang merupakan tim publikasi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, anak-anakku, pelajar siswa SMA Negeri 15 yang saya banggakan. Tepuk tangan dulu yang meriah. Saya mungkin pidatonya agak panjang, cuma nanti begini, karena Ibu tadi memancing saya, jadi saya juga ikut terpancing. Karena itu saya mau minta nanti 5 orang maju ke depan untuk menjawab pertanyaan saya, ya. Nanti juga berhadiah, ya. Tepuk tangan ya. Oke. Hadiahnya insya Allah sama, beda ya, mas beda. Sayang sepedanya nggak bawa, tapi insya Allah ada hadiahnya. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, saya, saudara-saudara sekalian, hadir ke tempat ini sebetulnya kapasitasnya ada 2. Pertama, saya dengan bangga ingin menyampaikan kepada seluruh anak-anakku sekalian bahwa saya alumni SMA Negeri 15 Jakarta. Jadi pulang kampung, pulang apa nih? Pulang ke sekolah, ya, silaturahim dengan anak-anakku sekalian. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, saya datang dalam kapasitas sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di mana saat ini saya adalah salah satu pimpinan alat kelengkapan MPR, yaitu Ketua Badan Penganggaran MPR Republik Indonesia. Jadi saudara-saudara sekalian, tugas saya memang melaksanakan sosialisasi 4 pilar. Kemana-mana kami melaksanakan kegiatan ini, dilaksanakan dengan seluruh aparatur pemerintah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, bahkan lurah, camat, bahkan termasuk semua warga negara Republik Indonesia yang ada di luar negeri, termasuk para duta besar yang ada yang bertugas menjadi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Karena 4 pilar ini materinya panjang, saya mohon supaya disimak, karena nanti kalau nggak bisa pertanyaan ada hukumannya, ya.
Kalau yang bisa menjawab diberikan hadiah, yang tidak bisa menjawab akan diberikan hukuman disuruh joget. Ya. Saudara-saudara sekalian, ibu kepala sekolah, para dewan guru, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Idris Lena. Kalau nama lengkapnya Insinyur Haji Muhammad Idris Lena. Saya dulu sekolah di SMA 15. Cuma dulu tempatnya belum di sini, Bu. Waktu itu masih di Ancol. Ya, di mana? Jembatan apa namanya? Jembatan Hitam. Di Ancol, dekat Ancol sana. Lulus SMA, saya melanjutkan pendidikan di Fakultas Teknik Sipil Perencanaan Universitas Trisakti. Jadi saya insinyur, teknokrat. Tapi kemudian S2-nya malah saya mengambil hukum. Jadi di Fakultas Hukum, jadi saya master hukum. Jadi nama lengkapnya Insinyur Haji Muhammad Idris Lena MH. Anak-anakku sekalian, saya, ibu-ibu, ketika sekolah dulu di SMA 15, mungkin ada catatannya di sini, recordnya. Saya termasuk bukan siswa yang pintar, bahkan cenderung bodoh. Ya, ini tolong didengar ya. Saya termasuk anak yang tidak pintar, bodoh, tidak bisa bergaul barangkali. Cuma dulu ibu, SMA 15 itu ada namanya, saya pengurus OSIS, tapi sekaligus pengurus Science Club SMA 15 yang mendirikan saya. Tepuk tangan dulu. Sayang itu mudah-mudahan masih bisa dilanjutkan sekarang. Cuma saya bukan kategori anak yang pintar, anak-anakku sekalian. Jadi begitu selesai sekolah, saya melamar kerja kemana-mana sulit. Ini tolong didengar. Melamar kerja bagi orang yang bodoh seperti saya sulit. Sulit, anak-anakku sekalian. Jadi melamar kerja, orang tua saya di kampung minta supaya segera bekerja. Melamar kerja nggak bisa. Beda kalau orang pintar. Kalau orang pintar biasanya jadi guru. Tepuk tangan dulu buat bu guru kita. Jadi dosen, jadi pegawai negeri sipil, ASN, aparatur sipil negara. Seperti saya sulit melamar kerja di mana-mana, di seluruh Jakarta tidak ada yang menerima. Cuma kan hidup harus survive. Kalau enggak gimana? Orang tua di kampung nggak mau ngirim uang lagi. Alhamdulillah saudara-saudara, anak-anakku sekalian, saya merintis usaha. Jadilah saya pengusaha. Alhamdulillah usaha saya berkembang. Kalau ada yang lewat di Casablanca di Tebet, ada namanya Wisma Lena, itu perusahaan yang saya rintis dulu. Tepuk tangan dulu. Saya juga sekarang punya sekolah ibu guru, namanya Alexandria International Islamic School di Bekasi. Tepuk tangan. Jadi saudara-saudara sekalian, anak-anakku, akhirnya karena tidak bisa dapat pekerjaan, tidak diterima bekerja, harus berinovasi menciptakan lapangan kerja, dan alhamdulillah usahanya sukses, berhasil. Kemudian tahun 2004 saya mencalonkan diri jadi anggota DPR Republik Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Suhaib, saya jadi anggota DPR tahun 2009 sampai 2004 sampai 2009, 2009 sampai 2014, kemudian 2014 sampai 2019, insya Allah masa jabatannya nanti sampai tanggal 30 September, dan karena terpilih kembali, insya Allah tanggal 1 Oktober dilantik lagi untuk sampai tahun 2024. Tepuk tangan dulu.
Anak-anakku sekalian, ini acara sosialisasi 4 pilar Ibu. Saya mohon izin untuk juga memberi motivasi anak-anak kita. Jadi di luar konteks Pancasila, saya ingin bercerita, boleh? Boleh. Cerita ya. Dulu anak-anak sekalian, ada anak namanya Tommy. Ini Tommy, anaknya bodoh sekali, tidak pintar, jadi belajar sulit sekali belajarnya. Jadi suatu hari gurunya sepakat untuk mengeluarkan Tommy dari sekolah. Jadi karena Tommy bodoh, tidak bisa mengikuti pelajaran, akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Caranya bagaimana? Kepala sekolahnya mengirim surat kepada ibunya Tommy. Tolong didengar. Kepala sekolah mengirim surat kepada ibunya Tommy. Suratnya dititip kepada Tommy. Tolong sampaikan kepada ibumu, kamu tidak boleh membaca. Apa yang terjadi anak-anak sekalian? Tommy gembira bawa surat itu ke orang tuanya. Sampai di rumah, surat dibaca oleh ibunya Tommy, dan ibu Tommy menangis. Tommy heran, kok ibunya menangis? Akhirnya dia tanya, ibu, kenapa ibu menangis? Ibunya menjawab, kamu anak yang cerdas anakku, kamu terlalu jenius, sehingga sekolah tidak sanggup lagi mengajarkan kamu. Akhirnya saudara-saudara sekalian, ibunya bilang, mulai sekarang kamu belajar sendiri di rumah, ibu yang akan mengajarkan kamu. Tolong didengar anak-anakku sekalian. Saudara-saudara sekalian, akhirnya sampai ibu Tommy meninggal. Suatu hari Tommy tidak sengaja menemukan surat yang dikirim oleh ibu guru dulu, oleh kepala sekolah. Dibaca oleh Tommy, bunyinya begini. Ibu Tommy yang saya hormati, anak ibu terlalu bodoh sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Karena itu terpaksa kami keluarkan. Anak-anakku sekalian, Tommy membaca surat itu menangis, meraung-raung, menyesali kenapa dirinya menjadi anak yang bodoh. Di balik itu, Tommy menyampaikan tekadnya bahwa dia harus sukses. Anak-anakku sekalian, tolong didengar. Beberapa tahun kemudian, Tommy karena bodoh, dia kreatif, inovatif, bikin laboratorium. Saudara-saudara sekalian, yang namanya Tommy ternyata bisa merubah dunia, merubah peradaban dunia, karena dia yang menciptakan lampu pijar ini. Namanya Thomas Alva Edison. Tepuk tangan dulu. Thomas Alva Edison, orang bodoh yang kemudian menciptakan lampu yang merubah kegelapan menjadi terang. Saudara-saudara, anak-anak sekalian, kita boleh bodoh, tapi harus rajin. Kalau tidak rajin, kita harus kreatif. Kalau tidak kreatif, kita harus inovatif. Jadi kalau kita punya kelemahan, harus punya kelebihan. Ya, tolong didengar. Kalau kita punya kelemahan, harus ditutupi dengan yang lain, berupa kelebihan yang lain. Karena dengan cara begitu, insya Allah kita menjadi orang yang sukses. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangannya kurang meriah. Tepuk tangan dulu. Ya. Saya sengaja memotivasi anak-anak ibu, biar mereka tahu. Banyak anak-anak kita yang kadang-kadang minder karena merasa tidak pintar. Pendiri Facebook, pendiri Google, pendiri yang namanya Microsoft, semuanya tidak ada yang selesai sekolah menjadi orang terkaya di dunia. Jadi jangan khawatir, ya.
Jadi yang kurang pintar, semua punya kesempatan untuk menjadi orang yang sukses. Tepuk tangan dulu. Ya. Baik anak-anakku sekalian, saya agak melenceng nih, agak emosi. Saya melihat anak-anak kita timbul rasa luar biasa. Saya, anak-anak SMA 15 menjadi anak yang sukses. Kalian punya bakat semua. Insya Allah, saya berharap suatu saat ada pemimpin yang lahir dari SMA 15 Jakarta. Coba tangan. Selanjutnya kita masuk acara inti. Itu tadi baru prolog, jadi panjang ya. Kita masuk acara inti. Kita bicara tentang 4 pilar MPR. Nah karena itu sebelum saya melanjutkan, saya mohon diputar videonya dulu. Silakan diputar. Kalian di sini ada negeri bernama Belanda di sini. Ini Belanda, anak-anakku sekalian, kecil sekali. Kalau kita ini Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, coba diukur antara Indonesia dengan Belanda yang menjajah kita itu. Bisa di zoom nggak Belandanya? Belanda itu kecil sekali. Mana Belanda ya? Norway, di atas Denmark, di bawahnya Denmark. Ini Jerman, kemudian Amsterdam. Bahkan tidak masuk di dalam peta yang namanya Belanda itu. Anak saya tinggal di Jerman. Anak saya itu tinggal di Jerman. Mana Jerman? Sini. Ini Jerman. Saya sering terbang dari Jerman sampai ke Greece, sampai Yunani itu hanya 3 jam terbang. Kalau kita dari Jerman, saya pernah terbang dari Jerman sampai ke Nigeria, itu hanya sekitar 5 jam terbang. Tahu nggak kalau kita terbang dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke 9 jam terbang. Dapat tangan buat Indonesia. Negara kita hebat. Ini negara luar biasa hebatnya. Saya pernah dengan Panglima TNI datang ke sana. Ternyata pulaunya itu bahkan mercusuar pun belum ada. Kami datang ke pulaunya, akhirnya kami loncat karena tidak ada dermaga, belum ada, bahkan tidak ada manusia di situ. Terpaksa kami turun dan basah semua karena harus menyeberang melihat pulau kita. Itulah Indonesia. Tepuk tangan buat Indonesia. Bagaimana geografisnya seperti ini? Bagaimana demografinya? Indonesia terdiri dari 1370 suku. Bandingkan dengan tadi Yugoslavia yang hebat itu. 1370 suku, 800 bahasa. Saudara-saudara sekalian, dulu negara yang paling banyak penduduknya itu pertama Cina, yang kedua India, yang ketiga Amerika, dulu yang keempat Rusia, Uni Soviet. Sekarang Uni Soviet karena sudah pecah, yang nomor 4 terbesar di dunia itu adalah Indonesia. Kita terdiri dari 17.000 pulau, 250 juta penduduk, 1.370 suku, kemudian 880 bahasa, kemudian ada 34 provinsi, kemudian ada, anak-anakku sekalian, kita terdiri dari 14.000 desa di seluruh Indonesia. Tepuk tangan buat Indonesia. Pertanyaannya, sekali lagi saya mau tanya, kalian rela Indonesia pecah? Kalian rela kalau Indonesia kemudian terjadi, saudara-saudara sekalian, konflik yang kemudian memisahkan di antara kita? Tidak. Ya, tolong jawab yang keras. Setuju Indonesia tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia? Itu yang penting. Hanya persoalannya kemudian kita tidak sadar. Farhan, ambil dari awal. Sekarang kita tidak sadar. Setiap hari kita sekarang menghadapi problem. Apa problemnya?
Anak-anakku sekalian, sekarang dunia begitu terbuka. Setiap hari kita buka WhatsApp, media sosial, Facebook, segala macam berita, semua masuk. Ini punya potensi membuat integrasi antar bangsa Indonesia bisa terjadi perpecahan. Oleh karenanya, Paran majuin, Paran. Saya mau tanya ya. Oke, siapa yang bisa datang maju ke depan deh, langsung kasih hadiah. Ayo. Saya kasih hadiah. Ini hadiahnya ya. Oke. Yang bisa menjawab pertanyaan saya langsung saya kasih hadiah. Ayo. Satu dulu. Anak-anakku sekalian, kita punya 4 pilar kebangsaan. Makanya kami MPR peduli betul supaya Indonesia tetap selalu menjadi negara yang aman. Karena itu kami melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan kita. Apa 4 pilar kebangsaan kita? 1, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, NKRI. Yang keempat, siapa namanya, Nak? Mirham. Siapa? Mirham. Setiap warga negara Republik Indonesia wajib menghafal dasar negara kita, Pancasila. Hafalkan? Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keadilan yang adil. Lagi, ulang. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini hadiahnya. Kasih. Buat uang muka beli sepeda. Anak-anakku sekalian, dengar. Masih banyak. Ya. Oke. Sekarang dengar lagi. Nanti akan saya minta lagi. Jadi kita punya dasar negara. Banyak yang bertanya kepada saya, saudara-saudara sekalian, kemarin mahasiswa dari Lebanon tanya kepada saya, apa sih dasar negara? Karena justru dengan adanya dasar negara Republik Indonesia, kita bisa bersatu. Kenapa? Saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian, dulu ada yang tahu nggak? Ya, ada yang tahu nggak? Tapi nanti saya akan minta maju ke depan. Satu orang maju ke depan. Ayo. Oke. Mic-nya one, mic-nya. Ya. Ya. Ayo. Saya mau tanya, hari lahirnya Pancasila, tanggal lahirnya Pancasila. 1 Juni. Berapa? Keras? 1 Juni. Ya, tepuk tangan. Oke, sana.
Diam. Ya, stop. Anak-anakku sekalian, tanggal 1 Juni lahir Pancasila. Kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Mana duluan, Pancasila atau merdeka? Duluan Pancasila. Kenapa? Kalau kita membuat satu rumah yang harus dibangun dulu dasar, pondasinya. Dulu ada ketika Jepang sudah mulai, anak-anakku sekalian, lemah, Jepang memberikan kesempatan kita membentuk BPUPKI untuk kemudian mempersiapkan dasar negara kita. Karena itu lahirlah Pancasila 1 Juni 1945. Ada masalah. Dulu orang Islam protes. Pancasila itu ada 5 sila. Mereka mengatakan, kenapa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Mereka protes. Kami kan Islam. 70% penduduk Indonesia pada saat itu umat Islam. Mereka mengatakan, ini negara harusnya berdasarkan agama Islam. Saudara-saudara sekalian, kemudian lahirlah Piagam Jakarta. Tanggal 22 Juni ada konsep silanya itu ketuhanan yang Maha Esa dan dengan kewajiban bagi umat Islam menjalankan syariatnya. Itu dulu, Pak. Kemudian ketika kita mempersiapkan kemerdekaan, datang tokoh-tokoh dari timur, ya, dari masyarakat kita, dari Ambon, dari NTT, dari mana-mana. Mereka mengatakan kalau bahasa itu digunakan ketuhanan yang Maha Esa dan dengan kewajiban bagi umat Islam melaksanakan syariatnya, kami tidak mau bergabung dengan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, Pancasila itu luar biasa. Jadi digali dari bumi Indonesia. Karena itu kita merdeka tanggal 17 Agustus. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian kata-katanya dihapuskan. Itulah kebesaran umat Islam. Umat Islam waktu itu mengakui bahwa kita harus jaga persatuan. Karena itu kami mengalah. Kami tidak bisa mengabaikan orang-orang agama lain. Hindu jauh sebelum Islam datang sudah ada di Indonesia. Kristen sudah ada di Indonesia. Nasrani sudah ada di Indonesia. Agama Buddha sudah ada di Indonesia. Kenapa kami harus menuntut negeri ini menjadi negeri Islam? Akhirnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengatur tidak lagi dicantumkan. Itu karenanya anak-anakku sekalian, ada yang bisa maju ke depan. Siapa namanya? Alia. Siapa? Alia. Saya tadi bicara pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Hafalin. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 45 pembukaan. Ya, bahwa sesungguhnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia
luar biasa hebat. Tepuk tangan dulu, anak 15 luar biasa. Ya. Jadi kalau ada yang nanya kenapa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 itu tidak menyebut kata-kata Pancasila, memang tidak. Karena kedudukan Pancasila itu lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hanya menegaskan. Jadi Pancasila sebagai dasar negara posisinya lebih tinggi. Kemudian kita merdeka. Setelah itu kita tanggal 18 Agustus disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945. Maka kemarin saya hadir pada acara yang namanya Hari Konstitusi, dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian yang sebanggakan, jadi Pancasila ini clear. Pancasila tidak lagi untuk didiskusikan, tidak lagi ada pertanyaan. Kemarin di Libanon, Ibu, saya ditanya sama mahasiswa, Pak Idris, ini kan Pancasila isinya ketuhanan yang Maha Esa. Mestinya kan agamanya cuma satu. Kebetulan yang bicara ini anak agak ekstrim. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, mestinya agamanya cuma satu. Saya bilang begini, Pak Ketua MPR minta saya menjawab. Saudara-saudara sekalian, Pancasila itu bahasa Sanskerta, artinya 5 dasar. Ya, 5 dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kalau bahasa Sanskerta, satu itu apa? Eka, bukan Esa. Eka. Jadi mestinya kalau begitu ketuhanan yang Maha Eka. Tapi pendiri negara kita tidak seperti itu cara berpikirnya. Dia bilang kita gunakan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Esa artinya bukan satu. Esa artinya yang maha. Maha bagi siapa? Maha bagi semua agama-agama yang menjadi pemeluknya. Agama Kristen, Hindu, Buddha, Islam, kemudian terakhir Konghucu, boleh hidup di negara yang bernama Republik Indonesia. Oke, paham ya? Oke, nah sekarang kita masuk ke pilar yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian, Undang-Undang Dasar Negara 1945 itu adalah hukum dasar kita yang mengatur hak dan kewajiban kita. Jadi warga negara boleh mengatakan saya kan punya hak. Loh, jangan lupa, karena kita hidup di negara ini, di samping hak juga punya kewajiban. Siapa yang mau maju ke depan? Ayo. Siapa namanya, nak? Alma. Siapa? Alma. Ya, Alma. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu terdiri dari, sebetulnya ada 4 ya. 4 yang menjadi pokok dari Undang-Undang Dasar 45. Satu namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45, preambelnya. Tadi sudah dihafalkan oleh teman kita, siapa tadi? Ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak boleh dirubah. Karena kalau dirubah, maka kita merubah bangsa ini. Tapi kalau batang tubuhnya, pasal-pasalnya, bab pasal-pasalnya, anak-anakku sekalian, isinya, ayatnya boleh diamandemen. Jadi kalau anak-anak mempelajari Undang-Undang Dasar 45 itu sekarang sudah diamandemen 4 kali, dirubah isinya. Ya, jadi tahun 2001, 2002, 2003, 1999 4 kali amandemen. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, sekarang kami MPR merencanakan untuk merubah lagi isinya Undang-Undang Dasar 45.
Tetapi bab, pasal, kemudian ayat peralihan ajaran tambahan tidak berubah. Sebutkan berapa bab, berapa pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pasalnya. 16. Babnya ada 16. pasalnya berapa? 37. 2 aturan peralihan, 2 yang tambahan. Tepuk tangan dulu, ya. Oke, ini timnya, ya. Oke, kasih nak, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, anak-anakku, jadi Undang-Undang Dasar itu didengerin lagi. Habis ini masih ada kuis. Saya kan sebetulnya datang menguji nih. Menguji, ya. Anak-anakku sekalian, jadi Undang-Undang Dasar 45 itu batang tubuhnya bisa dirubah. Sekarang memang tetap 16 bab 37 pasal, tapi ayatnya sudah hampir 180 ayat yang diatur di dalamnya. Nah, anak-anakku sekalian, kita harus bersyukur bahwa bangsa ini luar biasa mengatur bangsanya. Semuanya diatur di sini. Dulu nih, ya. Dulu Presiden Republik Indonesia itu dipilih oleh MPR. Jadi MPR itu yang memilih presiden. Jadi kalau presiden dulu itu dipilih MPR, maka MPR menyiapkan garis-garis besar haluan negara untuk dilaksanakan oleh presiden. Maka presiden disebut dengan mandataris MPR. Kalau sekarang presiden dipilih langsung oleh rakyat dipilih langsung oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, saudara-saudara sekalian, ini terlalu panjang. Terakhir saya mau bicara tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang mau maju ke depan? Siapa namanya? Siapa namanya? Seven, Pak. Stephen, tadi saya sudah menyebutkan, ya, Indonesia itu kenapa disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena kita terdiri dari provinsi-provinsi. Jadi beda dengan Amerika, Pak Sued. Amerika itu ada negara-negara bagiannya dulu, baru dia bersatu. Jadi ada negara bagian Virginia, ada negara bagian Philadelphia, macam-macam. Kemudian bergabung menjadi United States of America. Maka mereka menjadi negara persatuan. Bedakan dengan Indonesia. Indonesia merdeka dulu, baru ada provinsi-provinsinya. Dulu provinsi kita ada cuma berapa. Sekarang ada berapa provinsi, ada berapa pulau, ada berapa suku, ada berapa bahasa. Tadi saya sudah bicara. Ada 34 provinsi, 17.000 pulau. 800 bahasa. Oke. 1.350. 1.340. Iya, kok tangannya dingin? Oke.
grogi. Baik, anak-anakku sekalian, jadi kita namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harga mati. Nah, terakhir anak-anakku sekalian, pilar yang keempat kita namanya Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang mau maju? Ya. Bhinneka Tunggal Ika itu bahasa Sanskerta. Ya, betul. Artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, kasih. Baik anak-anakku sekalian, jadi sekali lagi dengarkan, masih ada satu pertanyaan nanti. Satu pertanyaan yang kalian harus jawab. Saya ingin menyampaikan bahwa tujuan, tolong didengar dulu, didengar. Tujuan acara ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Bukan karena kita punya tentara, negara kita aman, tidak. Tentara kita itu hanya 400.000. Polisi kita cuma 400.000, tidak mungkin bisa menjaga republik ini. Yang bisa menjaga adalah rasa nasionalisme di antara seluruh anak bangsa. Kita anak-anakku sekalian harus tahu, kita bersyukur bahwa negeri kita aman. Kalau nonton di televisi ya, kalau nonton di televisi, coba lihat ada negara dulu saya datang ke Baghdad, Irak itu negara cantik luar biasa. Bahkan ada yang menyebutkan negeri 1001 malam. Sekarang negeri itu sudah hancur. Syria, Aleppo, Damaskus hancur. Libya sudah tidak ada lagi negara itu, menjadi negara yang gagal. Kita harus bangga jadi orang Indonesia. Harus bangga jadi orang Indonesia. Karena itu anak-anakku sekalian, kewajiban kalian adalah cuma satu. Harus menjaga terus supaya negeri kita aman. Kalau ada yang mengajak, tadi kan saya sudah bilang final Pancasila, tidak lagi ada ideologi lain selain Pancasila. Ada yang membentuk khilafah di Indonesia, jangan ikut-ikutan, lawan terhadap yang mengusahakan disintegrasi bangsa Indonesia. Tepuk tangan dulu. Kalau ada yang mau jadikan negara kita negara komunis, jangan, lawan. Kita jaga terus persatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan. Tugas kalian belajar yang baik. Saya berdoa SMA 15, alhamdulillah banyak anak-anak yang lulus dari SMA 15 jadi orang-orang yang sukses. Ya. Di sini ada Pak Solo, ada Pak Oki, ada Mbak Erni, ramai di sini, sukses semua. Salah satunya saya, ya, tepuk tangan. Saya anggota DPR MPR Republik Indonesia 4 periode. Saudara-saudara sekalian, saya berdoa saudara-saudara, negeri ini memberikan kesempatan kepada kalian untuk sukses semua. Tidak ada negeri secantik Indonesia. Tidak ada negeri yang punya demokrasi yang lebih hebat dibanding Indonesia. Di Brunei, saya mau cerita, Brunei, kamu sepintar apapun tidak bisa jadi apa-apa, karena dia kerajaan. Yang jadi menteri, jadi apa, semuanya keluarga kerajaan. Di Saudi Arabia kaya, tapi juga rakyatnya tidak bisa jadi apa-apa, karena yang jadi menteri, jadi duta besar segala macam, semua keluarga kerajaan. Indonesia negara demokrasi terbesar nomor 1 di dunia. Tepuk tangan. Kemarin Wakil Presiden bilang bahwa Indonesia nomor 3 terbesar di dunia. Nomor 1 adalah Amerika, India.
Nomor dua adalah India. India nomor 1, nomor 2 Amerika, nomor 3 Indonesia. Tidak. Saya katakan Indonesia nomor 1 terbesar di dunia. Tepuk tangan. Mungkin Anda tanya kenapa? Di Amerika itu betul demokrasinya maju, tetapi tidak semuanya 50 negara bagian one man one vote. Masih ada negara bagian Chicago, Philadelphia itu sistemnya sistem delegasi, Pak. Bagaimana dengan India yang dipilih Perdana Menterinya saja? Indonesia demokrasinya mulai memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota, sampai kepala desa dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan buat Indonesia. Bersyukur. Saya datang ke New Guinea, Papua New Guinea, Port Moresby. Itu negara, saya datang dengan rombongan. Pak Duta Besar bilang, Pak Idris mohon maaf, nanti jangan kemana-mana, nanti Bapak takut diculik, Bapak kan pejabat negara, kalau diculik nanti ribut dunia. Jadi kami makan di sini, di sebelah sana ada tentara yang ngikutin kita. Coba bayangkan negara seperti itu bagaimana bisa tenang. Di Lebanon kemarin saya sama istri saya pergi belanja ke pasar saja pun dikawal oleh tentara. Buat apa? Tapi di Indonesia kita jalan 24 jam, alhamdulillah aman. Tepuk tangan buat Indonesia. Gak ada perang, gak ada apa-apa. Jadi sekali lagi, jaga Republik Indonesia, jaga persatuan kita, jangan pernah berhenti mencintai bangsa ini. Saya meminta satu orang maju ke depan. Anak-anakku sekalian, kita tadi udah bicara terlalu banyak, negara, dunia, segala macam. Kalian juga harus paham, kalian berada di satu lingkungan, namanya SMA Negeri 15 Jakarta. Dan tempat di mana kalian ditempa. Jack Ma mengatakan, ya, siapa Jack Ma? Tahu? Pendiri Alibaba. Iya. Dia mengatakan kalau umur 0 sampai 20 kesempatan kalian melakukan kesalahan sebanyak mungkin. Berbuat kesalahan sebanyak mungkin. Karena kenapa? Karena dengan melakukan kesalahan kalian punya kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi setiap salah diperbaiki, terus. Nanti setelah itu kalian akan menjadi anak yang sukses. Amin. Nah, oleh karenanya sekali lagi saya ingin mengatakan kalian harus tahu lingkungan kalian, jaga persahabatan di antara kalian. Kita tidak mempertentangkan lagi antar agama, antar suku, antar bahasa, antar tradisi. Semua harus menjadi keluarga besar yang ada di SMA Negeri 15. Tepuk tangan dulu. Oleh karenanya saya ingin memberikan pertanyaan terakhir kepada siapa? Diego Pratama, Pak. Kurang keras siapa? Diego Pratama. Daryl Pratama. SMA Negeri 15 ini saya lulus tahun 1980, Ibu. Dulu kepala sekolah kami namanya Pak Yulis Yusuf. 84, mohon maaf. 84. Jadi angkatan 84 kita lulus. Saya sama Pak Solo ada di sini. Kalau Oki di bawah saya ya, Pak Tafsir di bawah saya, si siapa namanya? Son di bawah kami. Nah, dulu kami keakraban di akal kami luar biasa. Saling kenal dengan satu yang lain.
Kami dulu hampir setiap pulang sekolah itu berkunjung ke rumah teman-teman kami. Dengan kepala sekolah kami namanya Pak Yulius Yusuf, seperti legenda hidup Bapak Ibu sekalian. Sampai sekarang terus dikenang oleh seluruh angkatan yang ada di SMA 15 zaman kami. Tepuk tangan dulu. Karena itu anak-anak, kewajiban kalian juga harus tahu keluarga besar kalian. Siapa tahu suatu saat kalian jadi orang sukses. Pertanyaannya adalah, ibu kepala sekolah kita ini kan namanya Ibu Nurita Siregar. Saya mohon Anda menjawab, siapa nama suaminya Ibu Nurita? Tanya. Siapa nama suaminya Ibu Nurita? Yang keras supaya semua hafal. Besok kita ketemu di pasar, saya tanya, saya kasih duit lagi, ya. Kalau ketemu di pasar saya akan tanya, siapa namanya nak? Jantar Sirait SH. Betul Ibu. Tepuk tangan. Ya, ini duitnya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Saya kira demikian. Mohon maaf terlalu lama. Saya sedang bangga bisa datang ke tempat ini. Sekali lagi pesannya, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Jangan pernah berhenti mencintai bangsa. Kami mohon untuk berdiri. Terima kasih. Kita akan duduk kembali. Memasuki rangkaian acara yang terakhir, yaitu penyerahan cendramata. Baik, penyerahan cendramata yang menandakan bahwa kegiatan sosialisasi 4 pilar MPRI telah dilaksanakan di SMA Negeri 15 Jakarta. Baik, untuk didokumentasikan dan ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk SMA Negeri 15 Jakarta. Simbolis kita berikan tepuk tangan. Dan selanjutnya bingkisan yang kedua diberikan kepada Bapak Tarigan. Dan bingkisan yang ketiga dari Bapak Insinyur Haji Muhammad Yuslena kepada Bapak Sagam. Baik, terima kasih. Dan foto bersama, boleh kami persilakan. Baik. Ya, ini simbolis cendramata, kenang-kenangan dari pelaksana kegiatan sosialisasi 4 pilar MPRI dari pengurus BPN. Kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya penyerahan simbolis dari pengurus yayasan kepada kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pengurus BPN Jakarta. Dan berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu bersama-sama dengan pengurus BPN.
kepada seluruh Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya penyerahan cenderamata atau kenang-kenangan yang tadi sudah disampaikan oleh pengurus BPN dan juga perwakilan SMA Negeri 15, maka berakhirnya pula rangkaian acara kegiatan sosialisasi Baik, terima kasih. Kami persilakan dari Dewan Guru SMA 15 untuk maju ke depan. Ayo lihat. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Demikianlah rangkaian acara kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI. Terima kasih. Kami sampaikan kepada siswa-siswi dan seluruh sivitas akademika SMA Negeri 15 Jakarta yang tentunya berkesempatan dan mengikuti rangkaian acara ini baik dari awal hingga berakhirnya acara ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu hadirin, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk siswa-siswi semuanya. Oh iya, iya. Ada yang wawancara? Ayo. Pak, di depan Pak. Ini Pak yang agak celah. Mana Mas? Sini. Sini. Ayo terus. Terkait sosialisasi 4 pilar SMA. Ya, jadi kan memang sudah menjadi komitmen dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk terus kita melakukan sosialisasi 4 pilar ini di seluruh Indonesia. Itu permula yang kita lakukan ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa bukan saja kepada aparatur pemerintahan, tetapi bahkan sampai kepada masyarakat kita, termasuk anak-anak sekolah kita yang ada di yang sedang melakukan pendidikan maupun di SMA, termasuk juga perguruan tinggi. Ini penting sekali karena pemahaman Pancasila, kemudian timbulnya rasa nasionalisme kita itu, mereka harus memulai dengan memahami nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki, yang kita kenal dengan istilah 4 pilar itu. Makanya saya berterima kasih kepada SMA 15 yang berkenan untuk memfasilitasi sehingga acara ini bisa berlangsung. Sekali lagi bahwa ini untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, seluruh anak bangsa kita, untuk memahami nilai-nilai kebangsaan kita, sehingga ini bisa terus menjaga persatuan negara kesatuan Indonesia. Ya. Iya, jadi ini sebetulnya menjadi contoh. Sengaja saya tadi juga membuat kuis RT sejauh mana. Saya kira begini, ya, mereka sebetulnya sudah mendapatkan materi pendidikan di sekolah, tetapi ini yang kurang adalah sosialisasinya. Kadang-kadang ketika sosialisasinya tidak terlalu dilaksanakan,
sehingga itu hanya menjadi kewajiban pembelajaran di sekolah, itu juga tidak cukup. Sosialisasi yang baik, jadi pembelajarannya ada, sosialisasinya ada, kemudian baru mereka bisa mengamalkan. Dan ketika mereka bisa mengamalkan, itulah sebetulnya tujuan kita berbangsa bernegara. Saya selalu mengatakan di mana-mana bahwa kita bersyukur punya dasar negara yang dinamakan Pancasila, yang menjadi alat perekat bagi seluruh bangsa Indonesia. Untuk melangkau liberalisme dan radikalisme di Oh ya, otomatis ya, itu saya sampaikan tadi, liberalisme, kemudian radikalisme dan lain sebagainya. Hanya dengan cara ini yang kita bisa lakukan. Saya katakan kekuatan militer tidak menjamin, apapun tidak. Tetapi ketika timbul rasa nasionalisme, maka masyarakat kita akan menjaga dengan sendirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah SMA ini mungkin ada kegiatan lain. Ya, saya sudah mendapat banyak undangan. Jadi sebagai salah satu pimpinan alat kelengkapan MPR, kita sudah mendapatkan undangan banyak di sekolah-sekolah. Jadi ternyata sekolah juga sudah mulai merasakan manfaatnya kegiatan seperti ini. Jadi bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya sekedar pembelajaran, untuk mereka mensosialisasikan, menanamkan lebih jauh, sehingga mereka bisa mengamalkan Pancasila itu lebih baik lagi. Termasuk di daerah-daerah. Ya, di daerah-daerah. Kemarin kita di Dapil, beberapa daerah pemilihan saya itu dilaksanakan di sekolah-sekolah, luar biasa sambutan masyarakat. Terima kasih ya. Terima kasih deh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Dan sini dulu. SMA 15 Indonesia. SMA 15 Indonesia. SMA 15 Indonesia.